Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, ya, sesi ini adalah sesi terakhir, yaitu dimana kita akan membahas tentang asuhan keperawatan personal hygiene pada kebersihan kuku, alat kelamin, mata, telinga, dan seterusnya, ya. Nah, ya, setelah kita kemarin sudah beberapa bagian kita bahas, sekarang kita lihat dari perawatan diri pada kuku kaki ataupun kuku tangan. Nah, kalian ketahui bahwa fisiologi kuku terdiri atas dasar kuku, badan kuku, dinding kuku, kantong kuku, anak kuku, dan lunula. Ya. Nah, di sini kondisi kuku yang normal akan terlihat halus, tebalnya kurang dari 0,5 mm, transparan, serta dasar kuku berwarna merah muda. Nah, jadi boleh sekarang kalian perhatikan pada kuku kalian, ya. Jadi kalian sambil menyimak perkuliahan ini, kalian lihat pada kuku kalian, apakah kuku kalian seperti kriteria yang tadi sudah kita bahas, ya. Coba lihat apakah ada misalnya putih-putih di kuku kalian, lalu kuku kalian lentur atau tidak, gitu ya. Udah gitu mudah mudah rusak atau tidak. Nah, ada kalanya diantara kalian tuh seneng misalnya gigitin kuku yang akhirnya kuku mudah rapuh, ya. Oke, lalu kita lihat di sini ada beberapa permasalahan yang terjadi pada kuku. Ya, istilahnya misalnya di sini ada ingrown nail, yaitu kuku tangan tidak tumbuh-tumbuh dan menjadi sakit. Ya, jadi ada beberapa individu yang justru dagingnya lebih tinggi daripada kukunya. Nah, ini kukunya nggak tumbuh-tumbuh lama banget. Terus di sela-sela kukunya ini nyeri gitu. Nah, itu dikatakan adalah ingrown nail, ya. Lalu paronisia, radang di sekitar jaringan kuku. Nah, jadi itu merah aja ya, sakit, gatel gitu. Jadi tanda-tanda radang kalian sudah familiar ya, nyeri, panas, sakit tadi ya, terus memerah gitu ya. Bahkan kelihatan ada bintik-bintik juga mungkin. Nah, itu yang dikatakan paronisia. Ya, lalu ramshackle nail, yaitu pertumbuhannya menjadi lambat. Ini kerusakan dasar infeksi. Nah, jadi ada beberapa bagian di kuku itu yang menjadi infeksi. Ya, bahkan dari proses infeksi itu bisa muncul bau yang tidak sedap sehingga terjadi reaksi mikroorganisme. Ya, jadi kalau kalian lihat cantengan, nah ya, siapa yang suka cantengan terutama di kaki ya, itu biasanya kalian itu atau enggak pasien itu malas membersihkan atau menyikat kuku kaki ya. Jadi membersihkannya dikorek-korek gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi gunting kuku, ada kotoran-kotoran dikorek-korek pakai alat gunting kukunya tersebut. Nah, udah gitu ada luka tidak dibersihkan dengan benar ya, tidak pakai alkohol misalnya. Akhirnya jadi ada luka itu infeksi, pakai sendal lagi, pergi kemana-mana lagi, masuk lagi debu, akhirnya dari yang luka terbuka tadi masuk debu, masuk kotoran, akhirnya malah menjadi cantengan. Nah, ini repot sekali kalau individu yang punya penyakit diabetes. Nah, ya, lambat laun lukanya bukannya semakin membaik malah semakin membusuk. Ya, akhirnya menjadi luka ulkus gangren nantinya ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya, sehingga cukup kalian mengetahui kasus-kasus ini hanya pada pasien. Oke, ya. Dari pengkajian di kuku tadi, kita bisa siapkan perencanaan ya. Misalnya kita kolaborasi untuk terjadinya pembedahan. Kenapa sampai pembedahan? Betul sekali. Nah, mungkin di antara kalian pernah mengalami ya cedera kukunya patah, atau enggak tadi ada cantengan akhirnya sampai bengkak dan segala macam. Akhirnya harus operasi pengangkatan kuku. Nah, ya, karena nggak bisa main-main. Di ujung-ujung saraf kita ini banyak sekali saraf perifer yang Masya Allah sakitnya gitu ya, karena areanya kan adalah area yang lembut, area yang paling ujung. Nah ya, jadi nggak mungkin kita menanganinya sendiri. Kalian menggunting kuku salah sedikit aja sudah kena luka, itu sudah sakitnya luar biasa kan gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah sampai ada infeksi di dalam kuku tersebut. Lalu penggunaan obat dengan asam salisilat ya, elektrodesikasi, pengompresan, dan penggunaan salep antibiotik lokal. Nah, itu juga dianjurkan, tapi kembali lagi sesuai dengan resep
dokter ya. Jadi intervensi di sini kita tidak bisa intervensi mandiri, dengan kolaborasi jika itu berhubungan dengan terapeutik ya atau pembedahan. Lalu bagaimana dengan mandirinya perawat? Nah, kalau mandinya perawat ketika menangani atau perawatan kuku lebih ke arah mengantisipasi. Jadi bagaimana ya kita merawat kuku pasien, kita bersihkan, kita guntingin kukunya ya. Lalu di sela-sela itu, sela-sela kuku ya, jangan kita gunakan alat-alat yang tajam, tapi kita gunakan sikat kuku yang lembut. Nah, sehingga kotoran-kotoran kukunya bisa terangkat ya. Lalu ada juga penggunaan deodoran kaki dan penggunaan alas kaki. Ini juga harus tepat. Bu, kenapa sih Bu kok harus pakai deodoran kaki? Nah, ada individu yang mohon maaf luar biasa pengeluaran keringatnya sehingga kakinya itu cenderung berkeringat dan sepatunya tidak pernah dicuci. Nah, lama-lama dari keringatnya kaki, sepatu tidak dicuci, maka muncullah bau kaki ya, atau istilahnya kadang orang suka bilang bau jempol gitu ya. Nah, maka dengan menggunakan deodoran kaki, dengan menggunakan kaos kaki yang setiap hari ganti, dan tolong kalau beli kaos kaki jangan yang abal-abal ya. Jadi jangan karena mode kaos kaki merah, kuning, hijau, hitam dan sebagainya ya, bahannya panas, tidak. Tapi kita harus menggunakan kaos kaki yang katun sehingga pada individu yang tadi keringatnya berlebih di kaki, maka keringatnya bisa menyerap ya, sehingga bau kaki tadi bisa berkurang gitu ya. Lalu penggunaan alas kaki juga yang tepat. Jadi kalau kita tidak biasa menggunakan sepatu-sepatu yang nilon ya, yang menjadi panas, maka jangan dipaksakan ya. Jadi gunakanlah sepatu yang nyaman gitu. Oke, itu di kuku, kaki dan tangan. Sekarang kita lihat di mata, kebersihan mata. Jadi yang bisa kalian lakukan di pengkajiannya adalah mungkin secara inspeksi, secara kasat mata akan terlihat apakah di matanya banyak mengeluarkan air, apakah banyak mengeluarkan menjadi kotoran atau belek gitu ya, atau misalnya mata merah dan sebagainya. Lalu kita palpasi di sekitarnya, kita sentuh di sekitarnya, apakah ada nyeri ya, ataukah ada benjolan. Nah, maka seputar mata memang tidak banyak yang bisa kita kaji ya, karena memang hanya bagian yang kecil, sehingga cukup tadi kita lihat luarannya yang keluar dari mata tersebut. Nah, lalu masalah keperawatan yang diangkat adalah ketidaknyamanannya lensa mata kita ya, kemerahan pada mata, pandangan menjadi kabur, air mata yang berlebihan, atau infeksi di kornea. Nah ya, jadi misalnya bisa saja itu terjadi juga peradangan pada ya kelopak mata. Nah ya, jadi itu biasanya terjadi karena virus. Maka ketika pasien menderita hal-hal seperti itu, tolong ingatkan ke pasien atau cegah pasien untuk bolak-balik memegang area matanya ya. Jadi hindari pasien untuk menyentuh bagian-bagian tersebut, apalagi ngucek-ngucek. Sakit melebar-melebar ya. Mungkin diantara kalian pernah ada yang tahu herpes. Nah, pernah ada individu atau pasien ibu gitu ya, ada herpes di wajahnya, awalnya dari herpes di badan, ini akhirnya herpes di wajah dan di dekat area mata. Waduh ya, itu luar biasa sakitnya. Herpes di badan saja itu sudah luar biasa sakitnya, membuat demam, membuat nggak karu-karuan gitu ya, nyerinya, nggak bisa tidur pada sakit badannya. Nah, apalagi ini herpes di wajah yang tadi notabene-nya mendekati mata ya. Nah, itu masalah yang bisa timbul pada pasien jika hygiene-nya kurang ya. Lalu hygiene telinga dan hidung ini juga sama. Jangan sampai telinga kita ini ya tidak pernah dibersihkan. Kalaupun dibersihkan, gunakan cotton bud yang wajar, gunakan cotton bud yang sesuai dengan standar. Jangan sampai kita pakai cotton bud abal-abal yang kita beli di pinggir jalan. Akhirnya waktu kita membersihkan telinga malah kapasnya tertinggal misalnya di telinga ya. Atau kita menggunakan yang benda tajam gitu. Aduh, ada apa aja gitu ya, kalian nemu aja pulpen kayak apa kayak dimasukin ke kuping kalian. Nah ya, akhirnya terjadilah itu luka. Dari luka itu ada kotoran telinga, jadilah itu radang telinga. Lama-lama infeksinya masuk ke otak, karena paling mudah meningitis itu berasal dari kotoran telinga ya.
Mungkin bahasa kalian dulu waktu kalian kecil kalian taunya conge ya. Nah, kalau bahasa kita adalah OMS, otitis media supuratif ya, itu namanya. Jadi peradangan ya. Nah, itu kalau udah terjadi inflamasi, baunya udah kayak apa gitu ya. Ya, nauzubillah min dzalik. Sekali lagi jangan sampai terjadi masalah di telinga ya. Atau kadang ada individu yang males sekali bersin sampai, ya mohon maaf, kotoran telinganya itu sampai berkerak ya, jadi pendengarannya kurang ya, gara-gara tertutup dengan kotoran telinga. Akhirnya harus ke dokter, harus dilakukan irigasi. Ya macam-macam aja ya. Oke, berikut tadi hidung. Hidung juga seperti itu, kita tidak boleh sembarangan ya dengan hidung kita. Ngucek-ngucek hidung jangan terlalu keras. Lalu kalau kita membuang kotoran hidung atau misalnya slim itu kita nyisihnya itu kekencengan, jangan ya. Jadi itu akan merusak atau enggak akan menciderai rongga hidung ya. Jadi pada individu yang sering pilek itu biasanya mensisihkannya itu sampai kencang banget, nah akhirnya terjadi luka, malah bisa menjadi ya mohon maaf, malah bisa menjadi sinusitis nantinya. Nah, hal-hal inilah ya yang menjadi perhatian khusus. Nah, terutama pada pasien yang punya masalah pada hidung, repotnya ketika dia tidak sadarkan diri saat kita mau memasukkan ya NGT atau endotracheal untuk alat makan. Itu akan sakit sekali gitu ya. Jadi biasakan saat kalian mau menggunakan atau memasang NGT, maka kalian buka dulu ya rongga hidungnya, apakah ada cedera di seputar rongga hidung. Lalu hygiene terhadap alat kelamin pria. Nah, kalau untuk kelamin pria beda dengan alat kelamin wanita ya, untuk membersihkannya ya. Kalau alamat ya, jadinya salah melulu ibunya ya. Kalau alat kelamin pria ya, menjaga kebersihannya ada tipsnya. Cuci tangan sebelum dan sesudah BAK pastinya ya. Penis yang dicuci dengan air dan sabun yang lembut minimal sehari sekali, minimal loh ya. Nah, itu di penisnya. Begitu juga di batang penis dan searea seputarnya, itu harus dibersihkan ya, supaya tidak menimbulkan jamur ya. Jika tidak disunat, harus diteliti, harus lihat lagi lebih teliti pada saat membersihkan ya. Maka jangan sampai ada sisa-sisa misalnya jamur ya atau kotoran yang akhirnya menyelip di bagian-bagian penis, apalagi di lubang penisnya, yang itu bisa mengakibatkan peradangan ya. Nah, ini seringkali terjadi pada anak kecil. Jadi si ibu itu suka kasih bedak di area alat kelamin anaknya, entah itu wanita entah itu pria. Akhirnya kalau pada anak kecil yang pria terjadilah femosis. Makanya gini, kenapa kecil-kecil atau bayi-bayi sudah disunat? Alasannya soalnya mohon maaf titiknya gitu ya, luka atau bengkak atau apa gitu. Jadi bukan karena sunat memang niat, tapi sunat karena penyakit. Nah, jangan sampai lagi terjadi seperti itu ya. Oke, lalu jangan lupa juga sesudah membersihkan, keringkan dengan handuk untuk mencegah timbulnya jamur ya. Jadi jangan sampai, karena kalau sudah jamuran itu gatal, kemerahan ya, lalu meradang, nyeri ya, dan itu akan sulit mengatasinya jika memang kondisi area genitalianya itu masih selalu lembab ya. Lalu kalau hygiene perineum atau untuk wanita, kita sama cuci tangan ya, atau sebelum ataupun sesudah ya BAK. Nah, di sini kita kalau pasien menggunakan kateter urin ya, baik yang yang permanen ataupun yang sementara, maka bersihkan dulu vaginanya ya atau perineum wanitanya di area ya bagian dalam maupun bagian luarnya ya. Bersihkan dari atas ke bawah. Jadi jangan sampai dari arah anus ke atas ya.
Jadi itu pun sama, pada saat kalian cebok ya istilahnya ya, atau membersihkan area vagina, maka bersihkan dari atas ke bawah. Nah, jangan lupa dari labio minora ke labio mayora. Ya, kalau pada pasien yang mohon maaf punya penyakit jamur atau punya penyakit kelamin, maka membersihkannya dibalik, dari labia mayora ke labia minora. Gitu ya. Jadi kalian nanti kalau membersihkan genitalia atau pria maupun wanita, kita lihat penyakitnya. Kalau pasien sakitnya adalah sakit fisik, bukan area genitalia, maka kalian membersihkannya dari luar dulu baru bagian dalam. Tapi kebalikan, kalau misalnya pasien ya tidak memiliki penyakit apapun, ya tidak memiliki penyakit jamur atau penyakit kelamin, maka membersihkannya ya dari bagian dalam baru ke bagian luar ya. Dan ingat, bolak-balik harus ganti kapas sublimatnya ya. Jadi jangan sampai kotoran yang ada di seputar anus naik ya ke uretra atau ke genitalia. Nah, itu yang bisa menimbulkan jamur. Oke, itulah sedikit materi untuk yang kebersihan, mulai dari mata, telinga, dan perineum. Ya, pada dasarnya untuk diagnosa yang diangkat pasti tentang rasa nyaman, tentang nyeri, tergantung area mana yang dia rasakan ya, atau bisa saja yang kalian angkat dengan peradangannya. Ya, pada dasarnya untuk menaikkan diagnosa hampir sama dengan diagnosa di sebelum-sebelumnya. Ya, intinya di personal hygiene ini kita bisa mengangkat diagnosa yang secara keseluruhan, misalnya defisit personal hygiene dalam hal kebersihan apa saja. Nah, sebutkan nanti. Ya, dan prinsipnya intervensi atau tindakan keperawatan yang kita lakukan adalah all item atau makeover untuk semua kebersihan tubuh pasien. Ya. Nah, baik. Semua materi tentang personal hygiene sudah Ibu sampaikan ya. Maka sekali lagi sambil membaca, kalian sambil menyimak ya. Lalu kalian sambil memperhatikan bagian-bagian tubuh kalian, sambil kalian kaji bagian tubuh kalian. Kalau memang ada masalah, silahkan angkat diagnosa masalah atau diagnosa yang terjadi pada diri kalian sendiri, misalnya tadi di kuku, di mata, di telinga dan sebagainya. Lalu kita mencoba buka buku, kita lihat intervensinya apa, kita lakukan perawatan dulu selama beberapa hari di rumah, lalu kita evaluasi ya. Yang pasti hasil evaluasinya adalah semua bagian tubuh itu dalam kondisi sehat, bersih, wangi ya gitu ya, sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan atau masalah-masalah yang timbul akibat dari ya bad personal hygiene. Oke, demikian untuk materi personal hygiene. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.